Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali kajian kita malam hari ini dengan terlebih dahulu bertawassul hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para auliya illah, pada para masyayikh, guru-guru kita semuanya, bil khusus untuk mu'allifu hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari wa jami'an masyayikhina wa masyayikhina wa abaina wa ummahatina. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang witir. Pada pertemuan yang lalu pembahasan kita adalah tentang orang yang menjamak sholat maghrib dan isya. Lalu kemudian kapankah dia harus atau boleh melakukan sholat sunnah witir, sementara sama sekali dia tidak mau meninggalkan sholat sunnah witirnya. Kalau orang melaksanakan jamak takdim, maka berarti sholat isya dikumpulkan dengan sholat maghrib. Berarti sholat isyanya di waktu maghrib. Padahal sholat witir itu dikerjakan waktunya setelah sholat isya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka dikerjakan tetap dalam waktu maghrib. Artinya karena waktu isya'nya dimasukkan ke waktu maghrib, ba'dal maghrib. Wa tulu'il fajri, dan sampai dengan terbitnya fajar. Wala kharaja al-waqtu lam yajuz qada'uha qabla al-isya'i karwatibil ba'diyati khilafan liman rajjahahu ba'duhu. Jika waktu sholat witir itu telah keluar, maka orang yang sholat itu tidak boleh mengqadha sholat witir sebelum sholat isya. Sholat witir kan sholat malam hari. Dia mengqadha karena malam itu dia tidak melakukan sholat witir sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Masya Allah, saya belum witir semalam karena sudah menjadi kebiasaan, Pak. Jadi merasa punya hutang. Lalu bagaimana dengan witir ya? Apakah boleh diqadha? Boleh, tetapi jangan qadhanya dilakukan pada maghrib, tapi mesti dilakukannya pada isya.
Jadi malam itu sholat witir 2 kali, tapi bukan 2 kali sebenarnya. Witir pertamanya adalah mengqadha karena kemarin malam tidak melaksanakan sholat sunnah. Jadi boleh dikerjakan seperti itu, ya. Qoblal isya'i karrawatibil ba'diyati, seperti sholat rawatib ba'diyah, ya. Kalau memang ba'diyah tidak boleh didahulukan sebelum sholat wajib. Jadi witir juga begitu. Khilafan lima rajjahahu ba'duhum, ya, berbeda dengan pendapat yang diunggulkan oleh sebagian ulama. Walau bana butlanu isya'i ba'da fi'lil witri awit tarawihi waqa'a naflan mutlaqan. Jika ada sholat isya yang ternyata jelas batalnya, ya, setelah dia melaksanakan sholat witir awit tarawih atau sholat tarawih, baru dia sadar kalau sholat isya-nya ternyata batal. Bagaimana kalau begitu? Maka waqa'an naflan mutlaqan, sholat witir dan sholat tarawihnya itu menjadi sholat sunnah mutlak. Jadi tidak dianggap itu tarawih, tidak dianggap itu witir, karena tarawih itu waktunya setelah sholat isya. Begitupun witir itu waktunya setelah sholat isya. Setelah selesai sholat, loh, isya saya tadi batal. Kenapa? Karena waktu takbiratul ihram saya ingat betul kalau saya niatnya usolli fardul maghribi. Sholat isya niatnya usolli fardul maghrib, di sholat maghrib. Nah, itu ingatnya kapan? Ingatnya pada saat sudah selesai sholat tarawih atau selesai sholat witir. Kan kalau yang salah itu pada niat dan takbiratul ihram, ini kan rusak, batal, harus mengulang. Kalau ragu-ragu, ya, ragu-ragu dalam hal rukun misalnya selain 2 tadi, tapi syak, ya, ragu-ragu, itu enggak masalah kalau sampai kemudian dia tidak ingat. Tapi kalau ingatnya justru malah ingat bahwa sholatnya batal, dan itu ingatnya setelah rampung, setelah selesai sholat tarawih atau setelah selesai sholat witir. Loh, bagaimana dia status witirnya? Status witirnya menjadi sholat sunnah mutlak. Oh, berarti belum tarawih? Belum, karena belum sholat isya, gitu kan? Nah, sholat isyanya batal, disadari batalnya setelah tarawih. Far'un yusannu liman wathiqo biyaqadatihi qoblal fajri binafsihi aw ghairihi ayu akhirul witro kullah. Ada cabang, disunatkan bagi orang yang yakin, ya, percaya diri, pede, kalau dia itu akan bangun sebelum fajar, baik bangun sendiri atau dibangunkan oleh orang lain, maka ayu akhirul witro kullah, hendaknya dia mengakhirkan sholat witir secara keseluruhan. Jadi kalau orang sudah biasa bangun malam, Pak, sudah biasa, maka bagusnya witir itu dikerjakannya di akhir waktu, ya. Ayu akhir, diakhirkan sholat witirnya kalau dia yakin bahwa dia nanti malam itu akan bangun dan udah kebiasaan bangun, atau percaya bahwa istrinya ngebangunin, udah rutin, Pak, pasti istrinya ngebangunin, atau yakin bahwa alarmnya bakal bunyi karena alarmnya dipasang di kuping, Pak. Ya, denger sih denger, Pak, suara alarm tuh, bukan gak denger, Pak, bangun ya, habis itu apa? Dimatiin. Alarmnya dimatiin, tidur lagi. Kalau begitu berarti orang yang tidak percaya diri bahwa dia bisa bangun. Kenapa?
Karena kebiasaannya alarm bunyi pun bukan bangun tapi malah alarmnya yang dimatiin. Nah, kalau sebaliknya maka la tarawih, bukan tarawih ya. Kalau tarawih harus di awal, Pak. Kalau an awwalil laili, kalau tarawih mesti dikerjakan di awal. Witirnya, kalau dia yakin bahwa malam bakal bangun, maka yang bagus witirnya diakhirkan. Ya. Kalau tarawih enggak. Tarawih jangan diakhirkan, Pak. Tarawih tetap setelah sholat isya. Ya. Witirnya diakhirkan. Wa in fatatil jama'atu fihi bitakhiri fi Ramadan, walaupun dia dengan diakhirkannya sholat taraweh, dia tidak bisa dilakukan tarawehnya dengan jamaah, enggak berjamaah ya di bulan suci Ramadan, karena ada hadis ij'alu akhir sholatikum bil laili witron, karena ada hadis Nabi, jadikan akhir sholatmu di waktu malam dengan witir atau dengan ganjil. Jadi itu kalau misalnya bisa ya, sanggup bangun malam, baik bangun sendiri atau dibangunkan, maka yang bagus sholat witir itu dikerjakan di akhir. Tapi kalau tidak pede ya, karena kebiasaannya begitu, ada suara alarm pun bukan bangun tapi alarmnya yang dimatiin, maka sholat witirnya dikerjakan di awal ya, setelah sholat isya. Wa ta'khiruhu an sholatil laili al-waqi'ati fihi ya, dan sunnah mengakhirkan witir daripada sholat al-lail, sholatul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat-sholat sunnah lain yang dikerjakan di waktu malam. Itu bagusnya ditutup dengan witir atau diakhiri dengan witir. Gitu. Waliman lam yafiq biha ayyaj'alahu qablan naumi, dan bagi orang yang tidak percaya diri untuk bisa bangun malam ya, maka sholatlah dia segera sebelum tidur. Sholat witirnya dikerjakan segera sebelum dia tidur. Artinya sholat witir dulu baru tidur. Kalau memang nggak yakin bahwa nanti malam bakal bangun. Kalau yakin malam bangun, maka bagusnya witir itu dikerjakan di akhir. Wala yundabu i'adatuhu, dan tidak disunatkan mengulangi witir. Summa in fa'alal witra ba'dan naumi hasolalahu bihi sunnatat tahajjudi aidon, dan kemudian apabila seseorang witir setelah tidur, maka dia telah hasil ya, nilai tahajud. Artinya sholatnya itu sholat tahajud, walaupun dia tidak nawaitunya tidak usolli sunnat tahajudi. Dia niatnya itu usolli sunnatal witri rok'ataini ya, misalnya 2 rakaat tambah 1, atau usolli sunnatal rok'ataini minal witri, saya niat 2 rakaat dari sholat witir sunnah karena Allah Ta'ala. Walaupun dia niat sholat witir sudah mendapatkan pahala tahajud otomatis, Pak. Walaupun nggak usolli sunnatal tahajudi, tapi usolli sunnatal witri sudah dapat nilai tahajud. Wa illa kana witron la tahajjudan, kalau tidak didahului dengan tidur, maka dia hanya mendapatkan witir saja, bukan tahajud. Nah, dengan demikian maka jelas bahwa tahajud itu syaratnya mesti tidur dulu. Kalau belum tidur, ya maka tidak bisa tahajud. Bahkan kalau sudah tidur, witir yang kita kerjakan misalnya dengan niat usolli sunnatar rok'ataini minal witri, atau usolli sunnatar rok'atan minal witri, sholat sunnah witir, itu sudah disebut tahajud, walaupun enggak usolli sunnatar tahajud, walaupun enggak sholat tahajud, sholat witir saja sudah tahajud.
Tapi kalau tidak tidur dulu, maka sholat witirnya ya disebut sholat witir, tidak disebut tahajud. Gitu ya. Waqila al-aula ayyutira qabla ayyanama mutlaqan summa yaquma wa yatahajjada. Kalau menurut sebagian ulama berpendapat, menurut Qil, bahwa yang utama itu sebenarnya dia witir dulu sebelum tidur secara mutlak. Pokoknya witir aja. Mau malamnya tahajud, mau enggak, yang penting secara mutlak itu yang utama adalah witir dulu sebelum tidur. Ini sebagian pendapat ulama. Kemudian malamnya tetap bangun malam dan tahajud. Jadi kalau sudah witir di awal, ketika malam bangun tahajud, ya, tidak boleh witir lagi, karena witirnya sudah dikerjakan di awal. Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anama. Karena ada hadis, ya, Imam Bukhari Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Ini perintahnya Rasulullah kepada sahabat Abi Hurairah. Nah, maka pendapat ulama mengatakan secara mutlak yang utama adalah witir dulu sebelum tidur. Ini pendapat ulama. Waqad kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yutiru qabla ayyanama thumma yaqumu thumma yatahajjadu. Dan sungguh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu melakukan witir sebelum tidur, kemudian dia qiyamul lail dan tahajud. Jadi sahabat Abu Bakar itu witir dulu baru tidur, baru malamnya tahajud. Nah, fatarafa'a ila Rasulillah wa Umar radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutira wa yaqumu wa yatahajjadu wa yutiru. Sedangkan sahabat Umar beda. Kalau sahabat Abu Bakar tadi yang dikerjakan witir sebelum tidur, baru setelah tidur tahajud, qiyamul lail tahajud. Witirnya duluan. Beda dengan sahabat Umar. Kalau sahabat Umar, ya, yanamu qabla ayyutira. Sahabat Umar itu tidur dulu, ya, sebelum witir, tidur dulu sebelum witir. Kemudian apa? Wa yaqumu wa yatahajjadu wa yutiru. Kemudian malamnya qiyamul lail, tahajud, terus witir. Jadi Sayyidina Umar kebalikan dari Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar witir, tidur, tahajud. Kalau Sayyidina Umar tidur, tahajud, witir. Beda ya? Itu. Fatarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya saling melapor kepada Rasul. Jadi sahabat Nabi, ya, ketika menjumpai ada perbedaan itu langsung laporan kepada Nabi. Kebiasaan Sayyidina Abu Bakar witir dulu sebelum tidur. Beda dengan Sayyidina Umar, tidur dulu sebelum witir. Ini bagaimana? Faqala, maka Rasulullah menjawab, hadza akhadha bil hazmi, ay Abu Bakrin. Hadza ini itu siapa? Ini itu Abu Bakar. Akhadha itu mengambil bihazmin, bil hazmi, dengan berhati-hati, ya, dengan berhati-hati dan mantap. Sahabat Abu Bakar itu melakukan witir di awal sebelum tidur. Ini disebut hadza akhadha bil hazmi. Kata Nabi, ini orang siapa? Abu Bakar mengambil dengan hati-hati. Sebab kita tidak tahu malam hari itu apa bisa bangun apa tidak. Ya. Apakah malam itu akhirnya nggak bangun-bangun kayak Mbak Surit. Jadi yang dilakukan oleh Abu Bakar dasarnya adalah bil hazmi.
dengan kehati-hatian. Wa hadza akhadha bil quwwati. Dan yang ini siapa? Sayyidina Umar bin Khattab itu mengambil dengan kuwah, dengan kekuatan, ya. Karena sahabat Umar itu orangnya memiliki kekuatan, ya. Kekuatan sehingga dia berani mengambil resiko, ya. Bangun malam, tahajud, ya. Dia mulai tahajud, witir. Jadi sorenya tidur. Jadi tidur, bangun malam, dia mulai tahajud, witir. Itu Sayyidina Umar. Inilah dasarnya adalah akhadha bil quwwah. Ya, kata Nabi, orang ini maksudnya Sayyidina Umar itu mengambil dengan kuwah, dengan kekuatan. Wa qad ruwiya an Utsman mithlu fi'li Abi Bakrin wa an Aliyin mithlu fi'li Umar. Dan diriwayatkan Sayyidina Utsman itu meniru atau menyamai Sayyidina Abu Bakar. Artinya kalau Sayyidina Utsman berarti witir dulu baru tidur. Kemudian wa an Aliyin mithlu fi'li Umar. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali itu menyamai pekerjaannya sahabat Umar. Berarti Sayyidina Ali bagaimana? Berarti Sayyidina Ali tidur dulu, qiyamul lail, tahajud, baru witir. Gitu, ya. Jadi apapun yang dilakukan, baik kita melakukan witir itu di awal atau kita melakukan di akhir, ada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.